Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih lamaran yang sudah kita masukkan tapi belum juga dipanggil, atau kita sudah merasa sudah memasukkan banyak lamaran ke beberapa tempat namun belum ada satupun yang memanggil kita bahkan untuk ujian ataupun tes selanjutnya. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu buat yang belum tahu, nama saya Auzi Habibi. Di sini saat ini saya menjadi bekerja di sebuah lembaga keuangan syariah dengan posisi sebagai manajer, analis pembiayaan, dan juga bisnis. Selain itu saya juga punya usaha di bidang retail sembako. Disclaimer juga, apa yang saya sampaikan pada video kali ini adalah akumulasi dari pengalaman saya, baik bekerja sejak tahun 2017 di lembaga keuangan maupun sebagai wirausaha yang menjalankan usaha di bidang retail sembako. Baik, langsung saja ke pembahasan. Ada beberapa faktor kenapa lamaran kita kirimkan tidak juga mendapatkan hasil atau panggilan. Yang pertama, mungkin klise karena kita belum sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Tidak sesuai di sini bukan berarti kita kurang bagus, kurang pintar, atau tidak kompeten, tapi karena setiap perusahaan biasanya punya klasifikasi tertentu dalam mencari karyawan. Poin yang kedua, mungkin kebanyakan pelamar itu cenderung memasukkan seluruh lamarannya ke setiap lowongan yang ada. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki kalau menurut saya, karena setiap lamaran yang diberikan itu biasanya kalau menurut saya harus spesifik. Kita tahu perusahaan apa tersebut dan kita memposisikan sebagai perusahaan tersebut karyawan seperti apa yang kira-kira dicari oleh perusahaan tersebut, di mana ini akan menentukan seperti apa CV yang akan kita masukkan ke sebuah perusahaan. Sebagai contoh, mungkin untuk klasifikasi lowongan pekerjaan di pabrik yang mungkin menuntut kerja yang terus-menerus, nggak terlalu banyak improvisasi, yang penting bisa dan sanggup menjalankan dari jam masuk sampai selesai. Mungkin CV yang diberikan mungkin nggak terlalu banyak, tapi ketika kita memasukkan CV tersebut untuk lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan kantor yang menuntut kita harus menguasai skill-skill yang lebih kompleks seperti komputer, komunikasi, dan analisis data, maka CV yang kita masukkan nggak bisa disamakan dengan CV yang seperti kita masukkan di pekerjaan biasa di poin pertama tadi. Jadi kita harus masukkan poin-poin yang mana ketika SDM tersebut membaca, dia tahu bahwa kita punya komunikasi yang dibutuhkan, yaitu pengolahan data, kemudian kerja secara teamwork. Jadi tidak hanya ditulis di CV tersebut bahwa mampu bekerja secara tim atau mampu bekerja di bawah tekanan, tapi memasukkan poin-poin apa yang membuktikan bahwa kita memiliki kemampuan tersebut. Salah satunya mungkin kita pernah bekerja di organisasi saat kita menjabat di OSIS, atau kalau kita kuliah kita mungkin pernah bekerja di kepanitiaan, baik itu acara-acara fakultas ataupun di acara-acara BEM maupun di organisasi yang lainnya. Jadi dengan kita menyampaikan bahwa kita sanggup bekerja secara tim, mampu memanajerial waktu, kemudian sanggup terbiasa kerja dengan orang banyak, itu dibuktikan dengan kurikulum vitae yang kita cantumkan berupa pengalaman-pengalaman di organisasi atau kegiatan magang. Jadi memang CV yang kita masukkan memang harus
sesuai dengan lowongan yang mau kita lamar. Atau kalau kita pekerjaan yang spesifik seperti koki atau barista, atau pekerjaan-pekerjaan yang perhotelan, maka kita harus harus mencantumkan bahwa kita memiliki kualifikasi seperti bisa memasak, atau teliti, atau kita orang yang sanggup bekerja sesuai dengan jenis job desk atau usaha atau perusahaan yang akan kita lamar. Jadi memang nggak bisa satu CV itu kita masukkan ke semua perusahaan dan berharap bahwa kita akan lolos. Jadi sebenarnya kalau menurut saya CV itu adalah pengenalan diri, dimana ketika orang-orang itu belum tahu siapa kita, harapannya dengan beliau membaca CV kita, dia akan paham seperti apa karakter secara umum diri kita. Jadi CV itu kemampuan kita menuliskan diri kita supaya orang yang belum pernah ketemu dengan kita tahu secara umum bagaimana kondisi kita. Untuk selanjutnya mungkin akan saya sampaikan bagaimana menulis CV yang baik selama pengalaman saya dalam merekrut karyawan atau beberapa kali ada tes. Mungkin itu di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.